Hey, Mikey. I'm about ready to punch that time card. Do it. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Movie Blitz. Sebelum menonton video ini, memohon tolong di subscribe dulu biar saya bisa semangat bikin kontennya. Sebuah film diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2005 silam, di mana saya masih duduk di bangku taman kanak-kanak, menceritakan kegagalan operasi militer di Afghanistan yang dilakukan oleh Navy SEAL Amerika Serikat yang menjadi kegagalan operasi militer terburuk sepanjang sejarah Navy SEAL. Seperti apa kisahnya? Langsung saja, ini dia satu-satunya yang selamat. Kisah dikawitan dengan memperlihatkan pelatihan Navy SEAL di pangkalan militer Amerika Serikat. Dapat dilihat pelatihan yang sangat-sangat keras, konon katanya sampai melebihi ambang batas kemampuan manusia normal pada umumnya. Katanya. Sehingga beberapa prajurit tidak tahan dengan pelatihan yang diberikan, bahkan beberapa di antara mereka memilih untuk mengundurkan diri. Cerita lalu berlanjut dengan memperlihatkan seorang prajurit yang sedang mendapatkan perawatan medis dan dibawa ke pangkalan militer Amerika. Lanjut, 3 hari sebelumnya di pangkalan udara Bagram yang terletak di Afghanistan, kita diperkenalkan dengan seorang letnan bernama Michael alias Mike. Kemudian Danny yang kita sebut saja Dani, lalu ada Excelson, kita sebut X, dan terakhir Marcus. Mike yang terbangun dari HS-nya pergi membangunkan Dani untuk mengajaknya lomba lari pagi. Setelah berlomba lari, mereka kemudian sarapan pagi bersama prajurit lainnya. Dan inilah dia sosok komandan bernama Erik Christensen yang datang dan memberitahu bahwa akan ada operasi militer bernama Red Wings yang akan diberangkatkan pukul 6 sore nanti. Kemudian singkat cerita, rapat untuk melakukan operasi Red Wings pun dilakukan, di mana tujuan dari operasi itu adalah untuk membunuh pemimpin kelompok Taliban bernama Ahmad Shah dan tangan kanannya yang bernama Tarak yang bertanggung jawab akibat pembantaian terhadap 20 marinir Amerika di timur Afghanistan. Operasi Red Wings ini dilakukan dengan beberapa tahapan, di mana tahap pertama dilakukan untuk memata-matai situasi dan kondisi di markas tempat kelompok Taliban berada, dan 4 orang yang ditugaskan adalah Mike sebagai pemimpin tim, X sebagai petunjuk rute, Dani sebagai ahli komunikasi, dan Marcus sebagai medis. Selanjutnya, Komandan Erik pun menjelaskan rencana yang akan dilakukan dalam operasi tersebut. Ready to bring up the face. Bring it up tomorrow night's new guy presentation. Revel and partake. Motivations for cowards. I'm a lover, SEAL diver. I'll wind. So if you're feeling froggy, then you better. Sore hari pun cedem, mereka berangkat untuk operasi Red Wings menggunakan 2 helikopter Chinook dan 2 helikopter Apache. Beberapa jam kemudian, tibalah mereka di lokasi pendaratan. Diturunkanlah keempat prajurit mata-mata, yaitu Mike, Dani, X, dan Marcus. Setelah turun, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengecek sambungan komunikasi radio dengan pesawat pengintai.
Tak ada kendala komunikasi, mereka berempat lalu mulai berjalan menuju pos pemantauan melalui medan perbukitan yang sangat sulit untuk dilalui. Sementara itu, Komandan Eric memantau pergerakan mereka di markas militer Jebed. Setelah berjalan bermil-mil jauhnya, akhirnya mereka berempat pun tiba di pos pemantauan saat pagi hari. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memeriksa kembali komunikasi radio untuk melaporkan bahwa mereka telah sampai tujuan. Namun ternyata sinyal di tempat tersebut agak buruk sehingga komunikasi dengan markas pun sedikit terhambat. Sedikit menganggap enteng masalah tersebut, Mike sebagai pemimpin tim berencana untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena ternyata di tempat tersebut mereka kurang mendapat penglihatan yang bagus ke markas Taliban. Setelah mendapatkan posisi penglihatan yang lebih baik, mereka langsung melakukan pemantauan ke markas Taliban. Dan singkat cerita, akhirnya mereka berhasil memotret sosok Ahmad Shah beserta pasukannya serta menggambarkan denah tempat markas Taliban tersebut berada. Sementara Dani terus mencoba untuk menghubungi markas karena sinyal komunikasi yang masih buruk. Singkatnya, mereka berempat berhasil menyelesaikan misi pengintaian tersebut dan tinggal menunggu sambungan komunikasi untuk meminta penjemputan. Sembari menunggu sinyal membaik, mereka kemudian beristirahat karena lelah akibat dari perjalanan semalam. Sementara Dani ditugaskan untuk tetap berjaga. Saat tengah berjaga, Dani melihat pergerakan di semak-semak yang ternyata adalah beberapa ekor domba Garut beserta 3 penggembalanya. Mencoba untuk tetap bersembunyi, namun sayangnya salah seorang penggembala menginjak kaki Markus sehingga dengan terpaksa mereka harus mengikat ketiga penggembala tersebut. Merasa misi mereka mulai sedikit berantakan, Mike kemudian mencoba menghubungi markas untuk meminta perintah kepada Komandan Eric melalui telepon seluler, yang dimana itu adalah hal yang sangat-sangat beresiko karena dapat diketahui oleh Taliban. Hello. Sergeant calling on an unsecure line. I need Commander Christensen. Connection sucks. What's up, man? Tetapi sayangnya sinyal komunikasi masih tetap buruk. Dengan sedikit berimprovisasi, mereka berempat berunding untuk memutuskan apa yang harus dilakukan kepada penggembala itu. Mike sebagai pemimpin tim memberikan 3 opsi pilihan, yaitu pertama, mereka melepaskan begitu saja penggembala itu dengan resiko keberadaan mereka yang akan diketahui Taliban. Kedua, tetap mengikat mereka dan membiarkannya mati kedinginan. Dan terakhir, tidak ada kompromi, yaitu membantai mereka bertiga. X dan Dani memilih untuk setuju dengan pilihan terakhir, yaitu membunuh mereka bertiga, tetapi Markus menolaknya karena menurutnya hal tersebut akan menjadi perbincangan di seluruh planet bumi apabila membunuh warga sipil tanpa senjata, dan belum lagi mereka berempat akan berurusan dengan hukum nantinya. Terjadi perdebatan sengit antara mereka bertiga hingga pada akhirnya Mike sebagai pemimpin tim harus mengambil keputusan.
Dengan segenap pertimbangan pemikiran yang sedang keruh, akhirnya Mike memilih untuk melepaskan penggembala itu dan segera pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal sehingga mereka dapat meminta penjemputan ke markas. Semua tim pun mau tidak mau harus menuruti Mike dan melepaskan penggembala tersebut. Tetapi sesaat setelah dilepaskan, salah satu dari penggembala tersebut terlihat berlari yang menjadi tanda bahwa Mike telah mengambil keputusan yang salah. Sementara itu, mereka berempat segera menuju tempat tinggi untuk kembali mencari sinyal. Sesampainya di sana, Dani kembali mencoba menghubungi markas untuk meminta penjemputan, namun tidak membuahkan hasil. Merasa usahanya sia-sia, Mike kemudian memerintahkan untuk kembali bersembunyi di pepohonan sampai matahari terbenam, dan apabila masih tidak mendapatkan sinyal, maka dengan terpaksa mereka akan pulang berjalan kaki. Saat sedang bersembunyi di pepohonan, Dani kembali melihat ada pergerakan di depannya sehingga mereka berempat pun segera bersiap. Sementara Mike memutuskan untuk melihat keadaan sekitar. Mike pun melihat banyak sekali kelompok bersenjata yang mengepung mereka. Dan Mike segera kembali memberitahu yang lain untuk bersiap kontak senjata dengan pasukan Taliban. Hingga kemudian Markus menembak sosok pengintai Taliban dan... Mikey, I'm ready to punch that time card. Terjadilah kontak senjata antara mereka berempat dengan kelompok Taliban. Mengetahui keadaan semakin memburuk, Dani mencoba menghubungi markas untuk meminta bantuan, namun sayang tangannya malah tertembak. Semakin terdesak oleh pasukan Taliban, mereka pun mencoba untuk mundur dan mencari lokasi perang yang lebih baik. Dengan terpaksa mereka berempat harus melompat ke tebing bebatuan untuk menghindari kelompok Taliban yang mengakibatkan mereka berempat pun terluka cukup hebat. Sempat merasa aman sejenak, tiba-tiba kaki Mike dan punggung Dani pun tertembak, hingga mereka pun kembali diburu oleh pasukan Taliban. Kembali mereka mendapatkan tempat yang aman, kemudian Markus mencoba untuk memeriksa luka yang didapat teman-temannya. Melihat jari tangannya sudah tidak ada, Dani mengalami sedikit depresi dan berbicara sangat keras, di mana hal tersebut pun terdengar oleh pasukan Taliban dan kembali menghujani mereka berempat dengan peluru. Sehingga sekali lagi mereka harus melompat ke tebing bebatuan, namun sayangnya Dani tertembak sehingga tertinggal di atas tebing. Dani yang sudah dalam keadaan sekarat pun tidak bisa berbuat apa-apa melainkan hanya pasrah. Sementara itu Mike, Ax, dan Markus harus kembali dihujani peluru dan bahkan seorang Taliban menembakkan RPG pada mereka.
Merasa semakin terdesak dan tak bisa mengimbangi pasukan Taliban yang begitu banyak, Mike kemudian memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan berlari ke puncak untuk mendapatkan sinyal lalu meminta bantuan ke markas. Sementara ia memberikan amunisi senjatanya pada Markus dan memerintahkan untuk jangan sekali-kali berhenti untuk berjuang. Mike pun berlari menuju puncak sementara Markus dan X melindunginya. Setelah sampai di puncak, akhirnya Mike mendapatkan sinyal dan segera menelepon markas untuk meminta bantuan. Sayangnya ia harus tertembak dan menjadi sasaran empuk para Taliban sampai tewas. Roger that, Murphy. We need him. Oh, God. Setelah mendapatkan laporan dari Mike, Komandan Eric segera menyiapkan pasukan dan berangkat menggunakan 2 helikopter Chinook. Sementara itu, sekarang hanya tinggal tersisa Markus dan X di sana. X kemudian mengatakan pada Markus jika dirinya terbunuh, tolong katakan pada istrinya bahwa ia sangat mencintainya. Dan tiba-tiba kembali sebuah RPG menembak tepat di atas mereka berdua, sehingga mereka berdua kembali berlari, tetapi sayangnya mereka berlari ke arah yang berlawanan sehingga mereka berdua harus berpisah. Tak lama kemudian datanglah bantuan dari helikopter Chinook yang membuat Markus dan X merasa senang. Tetapi saat Komandan Eric akan menurunkan pasukannya, tiba-tiba sebuah RPG menembak helikopter tersebut yang membuat Komandan Eric dan pasukannya tewas seketika. Sementara itu helikopter satunya lagi terpaksa harus kembali ke pangkalan karena tidak memungkinkan untuk melakukan pendaratan. Hal tersebut tentu saja membuat Markus dan X frustasi melihatnya. Sementara itu, kelompok Taliban ternyata sudah mengepung X. X pun tidak menyerah begitu saja, melainkan tetap melawan, tetapi sangat disayangkan pelurunya habis dan ia pun harus tewas. Kembali ke si Markus yang masih dalam pengejaran kelompok Taliban, ia kemudian bersembunyi di bebatuan. Tak lama kemudian datanglah helikopter Apache untuk memberi bantuan sehingga Ahmad Shah pun memerintahkan kelompoknya untuk segera mundur. Singkat cerita, setelah merasa cukup aman, Markus keluar dari persembunyiannya dan berjalan menjauhi tempat tersebut. Sampai kemudian ia menemukan sebuah genangan air dan menceburkan diri ke sana. Saat sedang minum dan membersihkan diri, datang 4 orang penduduk setempat yang mencoba untuk menolongnya. Dia adalah Muhammad Gulab, tetapi Markus tidak percaya begitu saja. Ia kemudian mengancam orang tersebut dengan sebuah granat. Merasa tidak ada pilihan lain, akhirnya Markus pun dibawa oleh ke-4 orang tersebut. Markus kemudian dibawa ke rumah di sebuah pemukiman. Di sana Markus masih tetap menyimpan kecurigaan pada Gulab karena mau menolongnya begitu saja. Kemudian Markus menuliskan pesan pada sebuah peta yang sudah ia tandai dan Gulab pun memerintahkan seseorang untuk mengantarkan pesan tersebut ke pangkalan Amerika yang berjarak cukup jauh tetapi bisa dijangkau dengan berjalan kaki.
Sementara itu, 4 orang Taliban yang salah satunya adalah tangan kanannya Ahmad Shah yaitu Tarak mendatangi pemukiman tersebut untuk mencari Markus. Gulab yang mencoba untuk melindungi Markus pun ditenggar, sehingga keberadaan Markus pun harus diketahui dan segera dibawa untuk dipenggal. Gulab pun datang menolong dengan menodongkan senjata pada Tarak dan ketiga temannya. Merasa terpojok dan kalah jumlah, Tarak pun pergi, tetapi berjanji untuk membantai semua penduduk di sana. Kemudian Markus kembali dibawa ke rumah Gulab. Markus lalu membersihkan luka-luka yang ia dapatkan dari serpihan besi dan batu di kakinya dengan menggunakan sebuah pisau, di mana hal itu membuat Markus pingsan seketika. Sementara itu, Gulab dan penduduk setempat berjaga dari serangan kelompok Taliban yang bisa saja menyerang mereka secara tiba-tiba. Keesokan harinya, Ahmad Shah dan pasukannya bergerak mendatangi pemukiman tersebut. Sementara itu, Markus baru terbangun dari pingsannya. Saat Gulab sedang memberinya makan dan minum, tiba-tiba kelompok Taliban mulai menyerang pemukiman tersebut. Sementara itu, setelah mendapat pesan dari Markus, pangkalan Amerika mulai mengerahkan pasukan ke tempat Markus berada untuk menyelamatkannya. Gulab dan pasukannya pun tetap mencoba untuk melawan para Taliban tersebut. Tak lama kemudian datanglah bantuan dari pangkalan militer Amerika dan menembaki para Taliban yang membuat mereka harus mundur seketika. Setelah itu, pasukan pun menemukan keberadaan Markus dan membawanya pergi dari sana. Sebelum pergi, Markus pun sangat berterima kasih pada Gulab dan anaknya karena telah menolongnya. Akhirnya Markus pun mendapatkan perawatan medis dan dibawa ke pangkalan militer seperti saat di awal film. Tamat ending yang sangat menyentuh sanubari. Oke, Movie Blitzer itu adalah rangkuman film Lone Survivor yang diadaptasi berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh prajurit Navy SEAL, di mana konon katanya ini merupakan misi yang berujung kegagalan terbesar sepanjang sejarah Navy SEAL Amerika Serikat. Oke, itu saja untuk kali ini dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar saya semangat selalu untuk membuat konten baru. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.